Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan kan ya? Sudah. Kalau sudah harusnya semangat untuk belajar ya. Ya Bu. Oke. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, kalian tahu nggak hari ini kita akan belajar mengenai apa? Hidangan dari telur. Betul, hari ini kita akan belajar mengenai hidangan dari telur. Tapi sebelum belajar mengenai hidangan dari telur, Ibu akan menjelaskan dahulu telur itu apa gitu ya kan? Harus tahu dulu tentang telur sebelum menjadi sebuah hidangan. Lebih tepatnya, Ibu akan menjelaskan pengertian telur dan juga jenis-jenis telur. Nah, sebelum masuk ke dalam materi hari ini, Ibu mau kalian untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu. Silakan kalian scan barcode-nya, kalian kerjakan pretestnya. Nah, pretest ini juga menjadi salah satu bukti kehadiran kalian pada hari ini ya. Apakah sudah selesai? Sudah, oke. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu telur. Kalian asing nggak dengan nama telur? Tidak. Tidak ya? Kalian tahu nggak apa itu telur? Kira-kira? Bahan bercangkang dari unggas. Bahan bercangkang dari unggas. Ya, Bahan makanan. bahan makanan. Oke. Betul. Jadi telur itu merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak tersedia dan dikonsumsi oleh masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu benar sesuai apa yang disebutkan teman kalian tadi. Jadi telur itu terbuat dari unggas. Jadi telur itu salah satu sumber protein hewani. Nah, telur ini nggak hanya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, tapi seluruh dunia ini mancanegara itu mengonsumsi telur. Jadi bule-bule pun mengonsumsi telur ya. Nah, telur ini juga sering disebut sebagai superfood. Kenapa? Karena telur merupakan salah satu lemak, salah satu protein hewani yang mudah dijangkau dan juga dia itu kandungan gizinya tuh tinggi seperti protein hewani yang lainnya. Selain itu, telur itu mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya, sebelum Ibu masuk ke jenis-jenis telur, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalian masih belum paham apa itu telur? Belum ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis telur. Sebenarnya telur itu banyak jenisnya, namun yang sering sekali dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu merupakan telur yang diternakan ya. Salah satunya ini, nggak salah satu sih ini. Ada 3 contoh ya, ada telur ayam, telur bebek dan juga telur puyuh. Pertama kita akan membahas mengenai telur ayam. Nah, telur ayam sendiri dibedakan menjadi 2. Ada telur ayam negeri dan juga telur ayam kampung. Ada yang tahu perbedaan telur ayam negeri dan juga telur ayam kampung? Dari bentuknya. Dari bentuknya. Lalu dari apa? Kandungannya. Kandungannya. Lalu beda. Warnanya beda. warnanya beda. Warna apa ini? Warna cangkangnya. Warna cangkangnya. Oke. Betul seperti yang kalian sebutkan tadi, telur ayam negeri dan telur ayam kampung itu berbeda dari berbagai segi ya. Ada dari segi ukuran, dari segi warna cangkang, bahkan dari segi presentase putih telur dan juga kuning telur atau banyaknya ya. Nah,
dari semua perbedaan itu hidangan yang dihasilkan pun berbeda. Mereka di olahan telur ayam dan juga telur ayam kampung dan juga telur ayam negeri itu berbeda-beda. Nah, telur ayam negeri itu ukurannya biasanya sekitar 50 hingga 60 gram per butirnya. Sedangkan untuk telur ayam kampung biasanya lebih kecil daripada telur ayam negeri, yaitu bisa sekitar 35 gram hingga 45 gram per butirnya. Warna cangkangnya pun berbeda. Telur ayam negeri warna cangkangnya biasanya berwarna coklat terang hingga coklat gelap. Sedangkan untuk telur ayam kampung biasanya berwarna putih cenderung krem, bahkan ada juga yang putih bersih. Nah, untuk presentase putih telur dan juga kuning telurnya pun berbeda. Untuk telur ayam negeri presentase putih telurnya lebih banyak dibandingkan kuning telurnya. Begitu sebaliknya untuk telur ayam negeri, telur ayam bukan telur ayam negeri ya, telur ayam kampung, dia itu jumlah putih telurnya lebih sedikit dibandingkan kuning telurnya. Itu. Selain itu, kuning telur ayam kampung dan juga telur ayam negeri itu berbeda. Untuk kuning telur ayam negeri biasanya berwarna kuning muda, sedangkan kuning telur ayam kampung berwarna lebih tua atau bahkan orange gitu ya. Untuk pengolahannya pun berbeda. Karena telur ayam negeri ini mudah sekali ditemukan dan juga harganya relatif murah, biasanya paling sering banyak itu diolah menjadi sebuah masakan. Ada yang tahu nggak olahannya itu apa aja? Telur balado, apalagi pindang telur, dan masih banyak lainnya. Nah, biasanya selain menjadi berbagai masakan ya yang biasanya kita konsumsi, biasanya telur itu juga sering sekali digunakan sebagai bahan pengolahan pastry dan juga bakery. Nah, kalau telur ayam kampung berbeda. Dia memang bisa diolah menjadi berbagai masakan, namun lebih jarang gitu ya, karena harganya memang lebih mahal dibandingkan telur ayam negeri. Tapi karena kandungan gizi telur ayam kampung lebih banyak dibandingkan telur ayam negeri dan juga aroma amisnya lebih rendah dibandingkan telur ayam negeri, biasanya telur ayam kampung digunakan sebagai tambahan jamu. Selanjutnya telur bebek. Telur bebek ini merupakan telur yang paling besar dibandingkan telur-telur yang dijelaskan, baik telur ayam dan juga telur puyuh ya. Nah, telur bebek ini beratnya berkisar 60 gram hingga 60 gram per butirnya. Nah, warnanya pun berbeda dibandingkan telur ayam. Warnanya hijau kebiruan, ya. Dan cangkangnya pun lebih tebal, sehingga dalam penyimpanannya tuh telur bebek bisa disimpan lebih lama dibandingkan telur ayam. Selain itu, jumlah putih telurnya juga lebih sedikit dibandingkan kuning telurnya, seperti telur ayam kampung ya. Warna kuning telurnya pun sama seperti telur ayam kampung, yaitu kuning tua, bahkan ada juga yang warnanya lebih tua gitu. Ada yang tahu nggak biasanya telur bebek ini diolah menjadi apa? Halo? Ada yang tahu telur bebek biasanya diolah menjadi apa? Martabak, ya. Martabak yang di pinggir jalan itu ya, biasanya martabak, kan juga bisa koreksi sebenarnya. Terus selain itu biasanya telur bebek itu diolah menjadi telur asin, sebagai bisa dimakan langsung, bahkan bisa juga sebagai bahan kondimen rawon. Nah, yang terakhir ada telur puyuh. Telur puyuh ini telur yang paling kecil ya dibandingkan telur
bebek dan juga telur ayam. Beratnya hanya sekitar 10 gram hingga 12 gram aja. Tapi corak dia tuh bercorak gitu ya. Lucu kan? Dia itu berwarna putih kusam, tapi dia ada corak berwarna hitam atau coklat. Tapi telur puyuh ini cangkangnya tuh lebih tipis dibandingkan telur ayam dan juga telur bebek, sehingga dalam penyimpanannya pun harus hati-hati gitu. Jumlah putih telurnya pun lebih banyak, seperti telur ayam negeri. Warna kuningnya pun lebih pucat dibandingkan telur ayam negeri. Lalu, ya memang kuning telurnya itu pucat, lebih pucat. Bahkan kadang itu pucat sekali di bawahnya kuning, di bawahnya telur ayam negeri. Nah, biasanya telur puyuh ini diolah menjadi berbagai hidangan sama seperti telur ayam negeri, namun karena ukurannya lebih kecil, dia itu lebih minim gitu pengolahan hidangan, contoh hidangannya. Ada yang tahu nggak biasanya telur puyuh itu diolah menjadi apa? Sate puyuh ya, cemilan atau bisa dimakan juga. Selain itu ada yang tahu? Isian bakso juga bisa ya. Isian telur gulung. Campuran ya, campurannya. Oke. Selesai sudah materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nggak ada. Udah paham semua ya? Oke, selanjutnya Ibu minta kalian untuk mengerjakan LKPD. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok, tapi berkelompoknya kelompok kecil aja. Jadi kalian berkelompok dengan teman sebangku kalian aja, oke? Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 1 menit ya, lalu kalian kumpulkan di meja Ibu, oke? Baik, Ibu. Apakah sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan di meja Ibu ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan post test. Ibu akan memberikan kalian post test. Silakan kalian scan barcode ini untuk biar Ibu tuh lebih paham, Kak, lebih tak Ibu jadi tahu gitu. Kalian tuh udah paham belum? Lebih paham nggak gitu? Wah, udah ada yang join nih. Siapa nih? Aini udah join. Sebelumnya Ibu akan jelasin nih. Nah, nanti yang jadi peringkat pertama atau nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah dari Ibu, sebuah cemilan ringan. Ini ada cemilan ringan. Nanti kalian dapat pilih satu ya. Oke. Udah jadi semua? Udah ya. Langsung Ibu mulai ya. Apakah susah soalnya? Ada yang kesulitan? Soalnya nggak banyak kok, cuma 3. Wah, udah bener 2, tinggal 1 nih Aini. Wah, Aini, betul semua. Oke, semua sudah mengerjakan ya. Jadi
hasil post-test hari ini, sepertinya kalian memang sudah lebih paham ya. Oke, kalian paham sama materi hari ini. Sekarang ibu mau tanya, ada yang mau menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa dan bagaimana? Yang mau? Ya, silakan. Jadi hari ini kita belajar tentang 3 materi telur. Lebih tepatnya mengenai telur. Dan banyak macamnya, ada telur kampung, telur ayam negeri, bebek, dan telur puyuh. Itu kurang lebih. Terima kasih. Oke, betul seperti yang dijelaskan temanmu. Terima kasih ya. Oke, sebelum ibu akhiri, ada yang mau bertanya mungkin masih belum paham? Tidak ada ya, sekarang udah paham semua ya. Oke, jadi minggu depan kita akan mempelajari mengenai hidangan dari telur. Hari ini kita belajar tentang telur, minggu depan kita akan belajar mengenai hidangan dari telur. Jadi ibu harap kalian belajar dulu ya di rumah, biar kalian sampai di sini tuh tinggal apa ya, lebih paham gitu ya. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan mengenai pertemuan minggu depan? Minggu depan kita ngapain? Nah kan, kayak didengerin tadi. Jadi minggu depan kita akan mempelajari mengenai hidangan dari telur. Kan tadi kita udah belajar mengenai telur. Jadi minggu depan kita akan belajar mengenai hidangannya. Seperti itu. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya anak-anak.